Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya guys, biasa guys. Gue mau memperkenalkan tarekat yang gue diriin, yaitu tarekat Al-Mahdi ya. Kenapa gue nggak pernah bosan-bosan cerita ini? Karena gue begitu merinding guys. Begitu merinding. Yang pertama karena gue eh, memperhatikan masalah gue sendiri ya. Itu semuanya ya, semua dari masalah gue itu ada disebabkan oleh karena gue melanggar Al-Quran dan hadis guys, baik itu sengaja ataupun tidak sengaja ya. Dan karena misalnya saya nggak tahu gitu ya, dan itu sangat, semuanya itu pasti ada pelanggarannya gitu. Dan setelah itu saya explore ya, maksudnya melihat masalah artis juga. Dan saya pun kaget ya bahwa semua masalah artis itu tidak terjadi begitu saja, tapi karena ada yang mereka langgar ya, baik di Al-Quran maupun hadis. Jadinya gue ngerasa ini sangat penting, dan melanggar Al-Quran hadis itu bener-bener bukan basa-basi ya, itu serius guys. Ya contoh hal yang menurut gue ya, contohnya ya yang Mario Teguh yang sempat viral kemarin ya. Gue yakin sih Mario Teguh itu sosok yang baik lah, pribadi yang baik gitu. Tapi kok dia kena masalah yang pelik gitu kan. Dan tanpa sadar gue cek gitu ya, ternyata bener dia tuh ya gue lihat di pada tahun 84 sampai sekitar 93 kalau nggak salah ya, itu kerja di bank guys, bank konvensional ya, riba ya, yang mana ya selain rumah tangganya kena sesuatu lah ya. Dan itu kan pada tahun itu pun tanda kutip dibuatnya si itu ya, Kiswinar Teguh ya, yang mana pada akhirnya jadi masalah ke beliau gitu ya. Ya itu salah satunya. Terus misalnya contoh yang ini, anaknya Buya Arazi Hashim, yang jadi anaknya itu menembak. Jadi gini, ada polisi datang ke rumah Buya Arazi Hashim dan nyimpan pistol di meja. Nah, tanpa sepengetahuan si polisi itu, si anak yang gede, kayak umur saya lupa ya, tepatnya 6 tahun kali ya, itu nembak ke adiknya yang umur di bawahnya ya, mungkin anggaplah 3 tahun lah. Nah saat itu gue heran ya, kok bisa kebetulan gitu. Ternyata ini percaya nggak percaya guys, 6 bulan sebelum kejadian Buya Arazi Hashim itu mengatakan bahwa riba itu halal. Teman-teman bisa cek saya di YouTube gitu. Padahal kan riba itu tidak halal gitu kan. Jadi ya seolah itu ya teguran dari Allah lah ya. Jadi maksud gue merinding sih. Semua masalah itu yang ada itu dari pelanggaran Al-Quran hadis ya. Terus apa lagi? Ini ada lagi. Gue punya uak ya. Di antara semua keluarga besar orang tua saya, cuma uak saya yang kena penyakit diabetes. Cuma beliau. Yang lainnya tuh yang nggak ada masalah, nggak ada penyakit yang aneh gitu ya. Nah yang gue kaget, ternyata uak saya ini waktu mudanya itu sering makan katak. Padahal kita tahu ya, katak itu haram. Keharamannya itu berasal dari hadis Nabi yang mengatakan membunuh katak itu haram. Jadi di situ ulama berkesimpulan makan katak haram. Dan itu benar-benar align, maksudnya sejalan, bahwa uak saya yang satu-satunya yang kena diabetes dan makan katak waktu muda kena penyakit itu gitu. Ya saya nggak tahu ya secara sains ya, nggak tahu apakah ada hubungannya
makan katak dengan diabetes, tapi itu line-nya gitu, maksudnya sejalannya gitu. Ketika ada pelanggaran pasti ada akibat buruknya gitu guys. Lalu apa ya, masalah apa lagi ya, masalah utang yang besar. Utang yang besar itu pasti ya, utang yang besar itu pasti disebabkan oleh seseorang minjem pinjaman yang ada bunganya gitu, pasti gitu ya, pasti. Jadi itu kan riba ya, dan itu melanggar Al-Quran gitu. Jadi semua masalah itu dari pelanggaran kita sendiri terhadap Al-Quran hadis, baik itu sengaja ataupun tidak gitu guys. Oh iya, ada lagi, ada kisah ini seorang ya yang dia bertato. Ini pernah dibahas ya di kontennya siapa tuh, Dr. Richard Lee ya. Jadi seorang yang bertato ini sudah tobat ya, dia sekarang udah soleh, tapi dia kan sempat tanda kutip nakal lah ya, dan tatonya banyak dan masih ada gitu. Tiba-tiba dia ada kejadian aneh guys. Jadi dia ya ada masalah gitu lah, cekcok, dan tiba-tiba dia dibikin tidak sadar, dan kalau dia tidak sadar itu matanya dicongkel guys, dua-duanya. Dan itu lain banget ya, karena itu lain banget maksudnya. Gue nemu hadis ya, bahwa Allah melaknat orang yang bertato, salah satunya. Ngeri gitu guys. Aduh, jadi itu makanya gue mengkhususkan diri ya, maksudnya itu pelanggaran terhadap Al-Quran dan hadis itu akan menyebabkan masalah ya. Itu aja sih yang gue channel ini tuh ya, mengkhususkan bahwa kalau lu melanggar Al-Quran dan hadis akan ada masalah gitu. Jadi itu aja yang perlu kita bangun kesadarannya sih, itu sih. Karena kalau sekarang tuh agama Islam tuh kayak lebih ke ritual doang ya, kayak sholat, puasa doang, padahal hal-hal yang seperti itu tuh yang penting juga ya untuk disebarkan, bahwa itu melanggar Al-Quran dan hadis bisa menyebabkan masalah. Atau teman-teman punya masalah apa, silakan sharing atau tanya. Biasanya saya bisa tahu sih sumber masalahnya di mana gitu. Ya gitu aja guys. Jadi ya itu. Jadi Thariqat Al-Mahdi ini pertama kita percaya Allah itu satu, Tuhan itu satu. Yang kedua Nabi Muhammad utusan Allah ya. Yang ketiga meyakini bahwa melanggar Al-Quran dan hadis akan menciptakan masalah. Jadi kalau teman-teman percaya tiga hal itu, teman-teman otomatis menjadi Thariqat Al-Mahdi ya, menjalankan Thariqat Al-Mahdi. Apalagi ya, nah makanya setelah ya, kalau teman-teman normalnya sih setuju dengan itu. Lalu step selanjutnya apa ya? Step selanjutnya kita perbanyak pengetahuan kita tentang apa saja sih yang boleh dan yang tidak gitu ya. Menurut Al-Quran hadis kita perbanyak ya. Karena mungkin saya pun ya tidak semuanya tahu gitu ya, apa itu yang dilarang gitu dalam Al-Quran hadis, mungkin ya. Mungkin cuma 90%-nya, tapi saya pun terus berusaha gitu kan, menggali terus apa yang dilarang ya di dalam Al-Quran hadis. Dan nah, oleh karena itu saya pun bikin kumpulan hadis yang lengkap, insya Allah paling lengkap di Indonesia, itu di ensiklopedi sriphadits.com ya. Di situ ada Bukhari, Muslim,
dan segala macam, ada 14 kitab. Jadi teman-teman bisa nge-reference ke situ ya, supaya dapat ya bisa baca-baca ya. Dan di sana bagusnya ada pencarian multikata ya, yaitu kalau teman-teman nulis sesuatu kata dipisahin titik koma, nanti akan muncul kata itu dalam suatu hadis gitu. Jadi pencariannya lebih mengerucut gitu. Ya gitu aja guys. Semoga kita semua bisa tetap teguh ya terhadap ajaran kita. Lagi ya, oh ya, yang contoh polisi kemarin viral ya, seorang istri polisi membunuh suaminya. Itu karena apa guys? Karena suaminya itu menggunakan uang gajinya untuk judi online dan ludes lah istilahnya, dan si istrinya itu ngambek ya sampai membunuh si suaminya. Kan disitu jelas ya, dari judi kan dilarang juga kan di Al-Quran, di Al-Maidah ayat 90. Jadi benar-benar guys, ngeri sih guys. Maksudnya apa yang dilarang tuh benar-benar maksudnya apa yang dilarang dalam Al-Quran dan hadis benar-benar akan menciptakan masalah itu benar-benar guys. Ya udahlah, gue kadang sampai habis berkata-kata sih. Ya intinya kalau kita udah sadar sumber masalah di pelanggaran Al-Quran hadis ya, insya Allah lah benar-benar bisa ngerem diri kita masing-masing. Karena kan kalau misalnya sekarang nih konsepnya kan dosa dan pahala ya. Kadang kita kan kalau konsep dosa dan pahala kadang menganggap remeh ya, termasuk gue sendiri sih dulu ya, kayak menganggap remeh dosa dan konsep pahala gitu kan, karena kan abstrak ya, itu kan ntar gitu ya. Tapi kalau konsepnya pelanggaran Al-Quran hadis akan menciptakan masalah tuh bener-bener ngeri sih ya. Tinggal kita masing-masing introspeksi sih ya, teman-teman introspeksi juga masalah teman-teman apa, dan coba deh telah, pasti sumber utama itu akan melanggar Al-Quran dan hadis, itu pasti guys. Kalaupun enggak, teman-teman bisa cerita atau komen lah di komentar, biasanya saya bisa tahu sih. Ya udahlah guys, gitu dulu. Terima kasih udah dengar ceritaan gue. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.